Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sekarang al-hal. Apa artinya hal dulu? Apa hal? Menjelaskan apa? Keadaan. Mana itu temanku? Oh, ada. Alhamdulillah, anggap teman saya. Nah, besok saya kasih amplop. Besok santri yang ikut pertemuan terakhir ada amplopnya, ada orang kasih. Tapi besok baru dikasih. Kalau kasih sekarang, besok tidak datang. Santri, orang luar tidaklah. Kalau orang luar sumbang ke santri, bukan mau dikasih dia. Insya Allah. Al-hal, hal, apa itu hal? Huwa ismul mansub al-mufassiru liman bahama min al-hayat. Hal itu adalah isim, berarti harus isim kan? Hukumnya mansub, ini yang perlu itu. Antum tahu namanya hal itu harus isim dan mansub, itu cukup itu. Paham? Setelahnya itu keterangan lebih lengkapnya. Paham nggak? Pelengkapnya. Al-mufassir tugasnya menjelaskan lima terhadap apa yang imbahama, yang masih samar, minal hayat, berupa keadaannya. Jadi dia itu datang menjelaskan apanya? Keadaannya. Paham? Datang menjelaskan keadaannya. Contoh, misal ja'a Zaidun raqiban. Mana dia? Raqiban. Raqibtul farasa musrojan. Mana dia? Musrojan. Lakitu Abdullahi raqibaini. Mana dia? Itu semua hal itu. Jelas ya? Hal. Untuk kelengkapannya, ada syarat itu hal supaya langsung bisa dibedakan dengan yang lain. Paham? Ini kelengkapannya. Syurutul hal wa sahibil hal. Syaratnya hal dan syarat yang diterangkan keadaannya. Paham enggak? Kan setiap ada hal kan pasti ada siapa? Ada sahibnya, pemilik keadaan itu. Paham enggak? Misalnya begini kan, anda katakan begini. Ja'a Muhammadun raqiban. Ya. Mana hal? Kan raqiban ini namanya hal, keadaan. Kalau ini namanya sahibnya, pemilik keadaan itu. Sekarang ada syarat untuk hal, ada syarat untuk pemilik yang mau dijelaskan apa? Keadaannya. Supaya langsung ditahu. Paham ini? Lihat apa syaratnya? La yakunul hal ila nakirah. Namanya hal tidak akan ada kecuali pasti nakirah. Paham tak? Hal itu harus apa? Nakirah. Sudah tahu kan nakirah? Paham? Jadi lihat, ja'a Muhammadun raqiban. Nakirah? Nakirah. Tapi kalau anda bilang begini, ja'a Muhammadun ar-raqib pakai al, boleh enggak? Enggak boleh. Dia jadi orang lain nanti. Ada nanti setelahnya. Paham insyaallah. Ada nanti i'rabnya ini kalau ma'rifah. Kalau sebelumnya ma'rifah kemudian di sini ma'rifah, ada i'rab lainnya akan datang bersama kita besok. Paham? Jadi hal harus apa? Hal harus apa? Nakirah. Tahu nakirah? Apa itu nakirah? Kata-kata umum. Tidak ada alnya, bukan nama, bukan domir, bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Jelas nggak? Jelas. La yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak boleh ada hal kecuali setelah sempurna dulu kalimat. Tahu sempurna kalimat? Maksudnya fi'il sudah ada fa'ilnya baru boleh ada hal. Mubtada sudah ada apa? Khobarnya baru boleh ada hal. Tidak boleh langsung datang hal baru ada fi'il belum ada fa'il. Paham nggak? Jadi hal itu kan kalau dalam bahasa Arab insya Allah di buku-buku yang lebih tinggi nanti akan ada tambahan pengertiannya. Hal itu adalah al-ismu al-mansub al-fadlah. Ada kata itunya, cuma saya sengaja datangkan kan ini pemula. Nanti kalau ditambah lagi fadlah, sulit lagi mau dijelaskan. Fadlah itu dia kalau dimasakan ya penyedap ya. Paham?
tapi bukan berarti tidak butuh. Pak, paham nggak? Paham? Kalau itu fadlah. Fadlah itu kalau dimasakan namanya apa? Penyebabnya bukan bahan pokoknya, tapi bukan berarti tidak butuh. Nggak enak kalau dia tidak ada. Sudah paham nggak itu? Itu fadlah dia. Artinya setelah lengkap kalimat baru dia apa? Ada. Sudah paham? Paham ini insya Allah? Paham? Ya, kalau orang butuh makan masak sayur apa itu? Daun kelor. Ada semua daun kelornya. Nah, apalagi campurannya itu. Baru ada garam, itu namanya hal itu. Misalnya paham ini? Jelas ya? Nanti ada insya Allah di buku selanjutnya. Yang kalau di sini cukup dikatakan dulu, namanya hal itu dia setelah sempurna kalimat. Itulah bahasa lain dari fadlah nanti. Dipaham ini? Pelengkap dia. Pelengkap. Misalnya dipaham ini? Alhamdulillah. Yang ketiga, itu dua syarat untuk halnya. Kalau terpenuhi itu dua, selesai. Bisa ada hal. Bisa jadi hal. Syarat yang ketiga itu untuk yang diterangkan yang keadaannya. Apa itu? La yakunu sahibul hal ila ma'rifah. Sahibul halnya harus ma'rifah, tidak boleh tidak. Lihat contoh kemarin kan? Raqitu al-farasa musrajan. Seandainya al-faras bukan sahibul hal dari musrajan, pasal itu bilang raqitu farasan. Paham? Antum tak katakan al, tapi karena dia sahibul hal harus ada apanya? Al. Kenapa ada alnya? Supaya jadi ma'rifah. Jelas enggak? Jadi namanya sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Lihat ya. Ja'a Muhammadur Rafiqan. Mana sahibul hal? Muhammad nama ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, kan dia nama. Jelas. Jelas ini. Jelas. Sampai anak katakan begini. Dorabtu apa namanya? Rokibtu, jangan rokibtu. Kuntu, ya, jangan kuntu tak cocok. Dia tidak bisa nanti halnya. Apa misalnya? Apa contohnya misalnya yang pakai tu? Bisa. Darabtu Zaidan qa'iman. Darabtu Zaidan qa'iman. Hal dari mana itu? Qa'iman hal. Kalau Zaidan sebagai apa? Yang dikenai pekerjaan, berarti apa dia? Maf'ulun bih, kan begitu. Sekarang qa'iman apa? Hal dari siapa? Bisa dari Zaid. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Bisa dari tu. Tu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kenapa? Domir sandarkan. Domir tu domir. Domir ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah domir? Ma'rifah. Maka bisa. Jadi namanya sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Ini 3 syarat kelengkapannya. Kapan dapat ini 3? Jadi hal. Paham nggak? Dia bisa jadi apa? Hal. Jelas? Tapi kalau nanti di kalimat begini model datangnya, dia bilang begini. Rokibtu faradan musrojan. Rokibtu faradan musrojan. Ini apa ini? Hal dari siapa? Hal dari siapa? Tuh, berarti saya berkelana berkuda di atas saya. Paham nggak? Faradan bisa? Tidak bisa. Ini tidak terpenuhi syaratnya. Namanya sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Berarti dia bukan hal. Dah? Bukan. Tapi apa? Ada nanti. Kalau keluar dari satu syarat, itu nanti langsung yang lain irobnya. Kita akan dapatkan besok. Tawabi. Jelas ini. Ingat di syaratnya saja. Kapan itu syarat tidak ada, tidak bisa. Tidak jadi. Paham gak ini? Paham gak?
Masih bingung? Paham syarat hal. Hal harus nakirah. Sementara yang diterangkan keadaannya harus apa? Ma'rifah. Sekarang ini kan hal. Iya enggak? Kalau antum bilang ini hal, paham? Hal dari siapa? Farokan. Kan tidak bisa. Karena sebuah hal harus ma'rifah. Ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Bukan nama orang ini. Ini kuda. Semua kuda namanya apa? Faros. Bisa nggak hal dari itu? Nggak bisa. Ini tuh, ini berkelana, ini saya. Bisa antum berkelana kalau naik kuda? Yang berkelana antum, kudanya nggak usah. Bisa. Berarti ini nggak boleh secara makna. Kalau ini nggak boleh secara lafaz. Berarti nggak bisa. Ya enggak? Karena tidak terpenuhi syarat. Paham? Tapi kalau ini pakai al, jadi. Nah, paham nggak? Jelas, selesai. Kedelapan, at-tamyiz. Tamyiz. Sini lebih rinci lagi tamyiz. Setelah antum ketahui kemana secara umum. Tamyiz. At-tamyiz huwa al-ismul mansubu. Ini intinya ini. Dia adalah isim yang mansub. Namanya tamyiz harus isim dan dia harus apa? Harus apa? Mansub. Setelah ini keterangannya. Al-mufassiru liman bahaka, yang menjelaskan apa yang masih samar minal mufrad, dari satu kata dat. Tapi juga yang bilang yang samar satu kata dat, kalimat. Paham gak ini? Awil jumlah, atau yang samar itu berupa jumlah, dua kata atau lebih. Paham ini? Kan yang samar dalam ucapan itu bisa kata itu sendiri, bisa juga apa? Kalimatnya yang samar, bukan kata-katanya. Jelas ini? Jelas atau belum? Alhamdulillah. Misal, contoh, istaratu isrina kitaban. Saya beli 20. 20 ini jelas nggak? Nggak jelas. 20 apa kan begitu? Kalau masih ditanya berapa apa, itu belum jelas namanya. Paham nggak? Lanjut, kitaban. Sebagai apa kitaban? Tamyiz. Malaktu tis'ina qalaman. Saya memiliki 90. Jelas? Belum. Kan begitu? Masuk qalaman, pulpen. Iya. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran. Jelas itu? Zaid bercucuran. Zaidnya jelas. Bercucuran jelas. Namanya bercucuran ya satu. Kan begitu? Tapi yang samanya apa? Tasabbaba Zaidun, kalimatnya. Zaid bercucuran apanya? Air liurnya ke air matanya kah? Paham? Darahnya kah? Apa yang bercucuran? Misalnya paham ini? Iya, langsung datang arokon, keringatnya. Jelas kan? Berarti arokon kenapa masuk? Tamyiz. Taubat Muhammadun. Muhammad baik, bagus. Kan Muhammad bagus. Apanya bagus? Masuk nafsan, dirinya, jiwanya. Jelas kan? Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Apanya yang lebih mulia? Kan tak jelas. Terus bilang aban, bapaknya. Jelas tak? Jadi aban hukumnya mansub. Sebagai apa? Sebagai apa? Tamyiz. Jelas, ini hanya sekedar contoh dulu. Sekarang syaratnya. Iya. Syurut tamyiz. Kelengkapan syarat tamyiz. Tamyiz punya syarat. Lalu kudu tamyiz ila nakirah. Namanya tamyiz itu harus nakirah. Berarti mirip dengan apa? Hal. Paham? Tamyiz juga harus nakirah. Cuma bedanya dengan hal kan hal menjelaskan keadaan. Kalau ini menjelaskan zat suatu kata. Paham enggak? Ya, atau suatu jumlah, suatu kalimat. Syarat kedua, la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ya, tidak akan ada dia kecuali setelah sempurnanya apa? Kalimat. Yang diterangkan keadaannya tidak ada syaratnya harus ma'rifah, tidak ada. Ya tadi,
Istaraitu isrin, nakirah ma'rifah. Istaraitu isrin, kitab nakirah ma'rifah. Nakirah. Tawbah Muhammadan Hasan, ma'rifah. Dia tidak ada syaratnya itu. Dia cuma dua. Itu bedanya dengan hal. Kenapa? Apa? Suruh masuk kantor. Oh. Alhamdulillah. Misal paham ini kan? Paham ini kan? Jadi ada syarat harus sebelumnya ma'rifah. Enggak. Ya, yang penting dia tugasnya datang menjelaskan bentuk kalimat yang samar atau kata yang samar, itu namanya apa? Tamyiz. Cuman masya Allah di sini saya juga sudah kasih apa-apa itu kata yang samar dan apa-apa itu jumlah yang samar, supaya di kitab langsung dan sama pikiran kita sulit itu didapat nanti. Sudah ditentukan, sudah diteliti oleh para ulama apa saja itu kata yang samar. Paham? Artinya kalau antum dapat ini, setelahnya nanti apa? Kalau antum dapat ini kata-kata nanti, maka setelah itu apa? Tamyiz. Itu mempermudah. Tahu tak? Itu mempermudah. Apa itu? Lihat. Tamyiz. At-tamyiz ala nau'ain. Tamyiz itu terbagi dua, sebagaimana dalam pengertian tadi. Ada namanya tamyizul mufrad. Ada namanya tamyiz apa? Mufrad. Artinya mufrad di sini bukan dulu yang isim mutanna, bukan jama, bukan. Mufrad di sini maksudnya satu kata. Kalau dengan mufrad, ya. Awal mufradul mubham arba'at anwa'. Kata yang masih samar itu ada 4. Tidak banyak. Kata yang samar itu ada berapa? 4. Makanya mereka katakan kalau ada 4 ini, maka setelahnya itu kalau dinasab berarti apa? Tamyiz. Setelahnya itu tamyiz. Paham nggak? Ini sudah tentu diteliti. Antum baca kitab dapat ini pasti itu nih. Nih, sudah tamyiz langsung. Paham? Beda pada hal tadi. Kalau ini tempatnya khusus. Satu, al-adad. Setelah bilangan. Tahu bilangan? 1, 2, 3, 4 sampai berapa puluh ribu, sampai berapa? Yang penting ada bilangan. Setelahnya apa? Tamyiz. Lihat contoh di atas tadi. Istaraitu isrin. Langsung kitaban. Sebagai apa itu? Tamyiz. 20 kan? Malaktu tis'in. Saya punya 90. Setelahnya itu kolaman. Paham? Dia dapat bilangan atau bilangan? Tahu bilangan? Apa bilangan? Hah? Angka 1 sampai tak terhingga. Paham tak? Ya kan? Paham atau belum? Paham tak? Paham enggak? 1, 2 gitu. Iya. Jelas kan itu? Alhamdulillah. Iya. Jadi kapan ada bilangan, setelahnya apa? Tamyiz. Selesai. Hanya saja para ulama juga menjelaskan itu semuanya kan masuk. Tapi kalau setelah 3 sampai 10 itu majrur tamyiznya. Asal dari tamyiz itu hukumnya apa? Mansub. Tapi kalau setelah kata 3, angka 3 sampai 10 itu majrur. Asalnya mansub kedudukannya, tapi lafaznya apa? Majrur. Mereka bilang apa? Hitungan salah satu rijalin. Syaratnya kenapa? Rijalan. Tapi dia majrur khusus dari 3 sampai berapa? 10. Asyaratu rijalin. Tapi kalau mulai dari 11 sampai ke atas mansub. Nah, antum bilang sab'ata asyara rajulan. Nah, itu 11 sampai kapan tuh? 17 tadi. 20 isruna rajulan. 21 wahid wa isrun rajulan. 90 tis'un rajulan. 99 tis'un wa tis'atun wa tis'un rajulan mansub. Coba asalnya cuma khusus 3 sama berapa?
sampai 10, 3 sampai 10 saja. 3 sampai 10 dia tidak masuk, tapi lafaznya apa? Majrur, kedudukannya masuk tetap. Namanya tamyiz itu harus apa? Masuk, itu saja. Insyaallah kan? Selesai. Yang kedua, kata yang masih sama itu adalah al-kail, takaran. Kapan ada penyebutan takaran, setelah itu masuk sebagai apa? Sebagai tamyiz. Lihat, istaratu sa'an. Saya beli 1 sa'. Sama enggak? 1 sa'. 1 sa'. Sama enggak? Sama. Langsung bilang tamron, tamar, kurma. Tahu enggak? Sa'an kenapa masuk? Ya maf'ulun bi, kan dia dikenai pekerjaan. Saya beli 1 sa'. Dia dikenai pekerjaan, dia yang dibeli. Paham? Cuman setelah kain, setelah takaran, sa' itu takaran. Paham enggak? Setelah takaran hukumnya masuk. Yang ketiga al-wazn. Setelah timbangan. Paham? Kalau ada kata-kata timbangan, tak 1 kilo, 2 kilo. Paham? Yang tadi timbangan. Setelahnya hukumnya masuk sebagai tamyiz. Contoh istiratu ritlan. Asalan. Saya membeli 1 ritel. Ini istilah dalam bahasa Arab, ritlan. Dia apa dia? Hah? Ons. Ons. Ons itu berapa? Berapa kilo? Setengah kilo. Setengah kilo kan? Setengah kilo kan? Ya enggak? Setengah kilo enggak? Siapa yang ahli on? Sepertiga ya? Guru apa kita? Guru matematika? Oh bukan ya, tapi kita tahu ya, yakin ya. Kemarin kalau di buku yang baru sudah diterjemahkan itu, sudah saya tulis artinya, tapi saya lupa lagi. Saya kemarin periksa apa istilahnya, on, apa berapa itu 1 begitu. Ya, sudah di buku tapi saya lupa lagi. Yang berarti ini kiloan timbangannya. Iya, ya kan? Asalan. Apa artinya asalan? Bisa dilihat internet itu. Nah, iya. Jadi ini asalan hukumnya sebagai apa? Tamyiz. Al-masahah yang keempat di antara kata yang samar adalah masahah. Dia ukuran panjang lebar, maksudnya meteran. Bahan masalah itu setelah apa? Meteran. Kapan ada 1 meter, 2 meter, 3 meter, setelah itu apa? Masuk sebagai tamyiz. Istiratu sudron ardon. Saya beli 1 jengkal. Kan begitu? Kan ya? Itu kan ukuran meteran itu. Langsung ardon, tanah. Berarti ardon sebagai apa? Sebagai apa ardon? Tamyiz. Jelas. Hanya 4 ini. 4 ini. Antum kalau dapat setelah 4 ini hukumnya apa? Tamyiz. Ini kalau dapat ya mubham. Kata yang mubham seperti ini. Kalau jumlah sudah ditentukan juga, masya Allah. Kata beliau wal jumlah tuh, lihat di situ wal jumlah mubham. Kalimat yang mubham itu ada 4 juga bentuknya. Pertama muhawwal anil fa'il, dia dipindahkan dari fa'il, maksudnya asalnya dia itu fa'il sebenarnya, cuma dihilangkan kemudian dia jadi apa? Tamyiz. Paham? Contoh, tasabbaba Zaidun araqan, aslinya tasabbaba araqu Zaidin, keringatnya Zaid bercucuran. Prosesnya gampang dia. Di asalnya kan tasabbaba araqu Zaidin. Tak? Zaidin. Araqu fa'il. Zaid bercucur, keringatnya Zaid bercucuran. Jelas kalau situ kan? Kemudian mereka katakan, ini hanya khayalan ulama bahasa.
Mereka katakan Allah pun dihilangkan. Paham? Jadinya apa? Tasobbaba Zaid mati ke depan. Yang asalnya majrur menjadi marfu kan dia itu salah fi'il. Jadilah tasobbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Jadi sama. Nah, daripada antum datangkan orang lain, lebih baik datangkan yang dihilangkan tadi setelah sama. Akhirnya datang ke sini Arab, dan dia datang menjelaskan yang sama. Hukumnya apa jadinya? Mansub. Padahal aslinya fa'il. Itu namanya muhawwal anil fa'il. Maksudnya kadang jumlah yang samar itu berupa fi'il fa'il. Itu maksudnya. Paham gak? Kadang jumlah yang samar itu berupa apa? Berupa fi'il dan fa'il. Jelas itu maksudnya. Oh, iya enggak? Iya. Nah, tasabbaba Zaidun. Yang samar apa? Fi'il fa'il. Jelas sudah maksudnya. Kalau tadi kan kalau bilangan, kalau mufrad yang sama ada bilangan, ada timbangan, ada takaran, ada meteran. Kalau ini jumlah, ya namanya jumlah itu kan kita hanya berbicara jumlah fi'il fa'il atau jumlah mubtada obat atau fi'il fa'il maf'ul, kan begitu. Tidak banyak dia. Paham ini? Nah, ini yang sama jumlah apa? Yang sama jumlah apa yang pertama ini? Fi'il fa'il. Sudah paham ini? Paham pertama? Paham atau belum? Siapa belum? Ini pertama yang sama. Jumlah apa yang samar? Fi'il dan fa'il. Jadi itu tamyiznya datang menjelaskan jumlah fi'il fa'il. Bukan fi'il saja, atau bukan apa? Fa'il saja. Jelas ini. Kalau antum sulit mau pikirkan ini jelas dia tamyiz, begitu langsung datang menjelaskan jumlah yang sama. Nanti terserah jumlahnya fi'il fa'il atau jumlahnya fi'il fa'il maf'ul atau jumlahnya mubtada khobar. Paham ini? Iya. Nah, lihat. Lagi. Yang kedua, muhawwal anil maf'ul. Contoh dulu ya. Tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa Bakrun sahaman, tauba Muhammadun nafsa. Itu semuanya jumlah fi'il fa'il. Jelas ya? Ya. Yang kedua ada namanya muhawwal anil maf'ul. Dia dipindahkan dari maf'ul, maksudnya asalnya itu maf'ul bih. Asalnya maf'ul bih kemudian jadi apa? Tamyiz. Artinya berarti nanti kan dia datang menjelaskan fi'il, fa'il dan maf'ul. Itu maksudnya. Paham ini? Lihat contohnya. Wa fajjarnal arda uyunan. Aslinya wa fajjarna uyuna al-ardi. Ya, al-ardi. Jadi model asalnya. Kami pancarkan mata air di tanah. Kan gitu ceritanya. Ini kan apa hukumnya ini? Kenapa dibaca uyuna? Kenapa dibaca uyuna? Maf'ulun bi, ceritanya sama yang tadi, ini dihilangkan. Akhirnya kalimatnya wa fajarna al-arda. Kan begitu jadinya. Kan hilang maf'ul. Tapi setelah ini wa fajarna al-arda, kami pancarkan di tanah, di bumi. Sama enggak apa yang dipancarkan? Kan sama. Setelah itu kalau sama datangkan yang menjelaskannya. Penjelasannya ya yang hilang tadi. Yang datang menjelaskan yang hilang tadi. Datang apa? Uyunan. Ini wallahu alam. Kan begitu. Ini hanya khayalan saja. Yang jelas ini tamyiz. Datang menjelaskan siapa? Kalaupun antum tak tahu cerita-cerita dipindahkan itu, kan itu sekedar khayalan. Paham gak ini? Paham gak? Dia datang menjelaskan apa? Apakah fi'il? Apakah fa'il? Paham gak? Apakah maf'ul yang dia jelaskan? Tidak. Dia datang menjelaskan apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Paham gak? Maksud ini kalimat semua ini yang dia jelaskan 3 kata. Sebagaimana ini tadi 2 kata yang dia datang jelaskan. Jelas ini?
Jelas, selesai. Bisa juga yang selanjutnya yang ketiga adalah muhawwal anil mubtada. Dia dipindahkan dari mubtada, artinya nanti itu dia datang menjelaskan kata yang masih sama berupa mubtada dan khobar. Jelas gak? Lihat contohnya itu. Ana aktsaru minka. Dah. Coba dong irab. Dah. Ana aktsaru. Ana aktsaru minka. Apa artinya ana? Mubtada. Apa aktsaru? Kan khobar. Dah? Paham gak? Ini mubtada, ini khobar. Kan jumlah cuma dua. Jumlah fi'liyah atau jumlah apa? Ismiyah. Cuma fi'liyah bisa ada maf'ulnya. Paham? Ana baru minta sama. Langsung di sini misalnya malam, ya, harta. Ini malam, tampil menjelaskan apa? Apakah mubtada? Apakah khobar? Kan enggak. Yang dijelaskan apa? Mubtada khobar. Jelas ini? Jelas juga? Ini kata mereka muhawwal. Asalnya mubtada, kemudian datang sebagai tamyiz. Jelas ya? Ini hanya sekedar menjelaskan apa? Intinya kemarin yang Anda jelaskan di papan. Sudah apa? Ini kan mereka jelaskan dia asalnya dari mana, kemudian datang menjelaskan kalimat apa saja. Supaya apa ini? Untuk menentukan tempatnya. Kalau tempatnya itu ada di fi'il fa'il, ada di fi'il fa'il maf'ul, ada di mubtada khobar. Jelas ya? Ada di mubtada khobar. Sekarang lagi, bisa juga baru muhawwal, katanya tidak dipindahkan dari mana-mana. Sebenarnya yang tidak dipindahkan dari mana-mana ini, contohnya memang selalu satu ini yang dinukil. Maksudnya didengar dari orang Arab sudah begitu datangnya. Paham nggak? Didengar dari orang Arab sudah begitu bentuknya. Jelas ini. Contoh, imtala al-ina'u ma'an. Padahal ini bisa masuk ke nomor 1. Dia datang menjelaskan fi'il dan fa'il, cuma bentuknya lain. Selalu ulama bahasa contohkan ini. Karena asalnya katanya tidak ada dibilang imtala al-ma'ul ina. Bukan itu asalnya. Memang asalnya langsung begini datangnya. Ya, yang pada hakikatnya. Jadi ini ma'an datang menjelaskan apa? Fi'il fa'il maf'ul atau fi'il fa'il atau mubtada khobar? Imtala al-ina'u ma'an. Datang menjelaskan apa ini? Imtala apa? Fi'il atau apa? Fi'il kan imtala'ah. Al-ina'u fa'il. Berarti ma'an datang menjelaskan apa? Fi'il fa'il. Imtala kan penuh. Ina bejana tempat air. Tempat air penuh. Kan begitu. Tempat air penuh. Sama enggak? Sama enggak? Sama. Penuh apa? Langsung bilang apa? Ma'an. Oh, penuh air. Jadi air itu sebagai apa hukumnya? Kedudukan i'rabnya? Tamyiz. Selesai. Menjelaskan tamyiz, kesimpulannya datang menjelaskan mufrad satu kata, bisa juga datang menjelaskan jumlah. Jumlahnya bisa ismiyah, bisa juga apa? Fi'iliyah. Atau ismiyah kan? Ismiyah maksudnya mubtada khobar, fi'iliyah maksudnya fi'il fa'il. Jelas? Nah, selesai. Sekarang al-mustatna yang paling gagah ini. Iya. Al-mustatna. Masih banyak waktu. Masya Allah. Ya, karena dari tadi ada orang tengok-tengok jam. Biar ini kita selesai, tak bisa juga buka. Belum masih panjang bukanya. Ya. Sekarang al-mustatna yang 9. Ya. Al-mustatna, al-mustatna. Sebenarnya di sini nomornya kan karena salah di maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak seharusnya nomor 2, dia nomor 3. Akhirnya ke bawahnya ini 9, padahal seharusnya berapa? 8. Salah penomoran. Salahnya mulai dari maf'ulun mutlak. Di sana langsung nomor 3, tidak ada nomor 2-nya. Paham gak ini? Nah, di sini sebenarnya katanya kemarin cuma 9, ini 9 sudah. Nah, ini 8 nomornya. Ya, al-mustatna. Al-mustatna huwa ismul waqi' ba'da illah. Tentunya ini jelas sekali ya. Sudah kemarin masalah masih segar sekali. Ya, al-mustatna huwa, dia adalah al-ismul waqi' ba'da illah atau ihda akhwatiha.
Musanna itu adalah isim yang terletak setelah ilah atau salah satu saudaranya. Betul enggak? Siapa saja saudaranya kemarin? Goib, siwa, qala, ada dan asal. Al-mustaqa minhu, apalagi itu mustaqa minhu? Huwal ismul waqi qabla illa. Qabla, kalau tadi ba'da, kalau ini sebelum illa atau salah satu dari saudarinya. Jelas? Wa adatul istitsna tsamaniyah. Sementara alat-alat ini pakai untuk mengecualikan ada 8. 8 jadi banyak karena ada siwa, suwa, sawa. Tahu enggak? Apa itu? Illa, goib, siwa, suwa, sawa, bisa juga siwa. Tahu enggak? Khola, ada dan hasya. Ini jelas kemarin ya? Jelas ya? Ini alat-alatnya. Nah, kalau sudah tahu alatnya, langsung masuk rincian. Nah, hukmul musanna bi illa, hukum yang dikecualikan dengan illa. Hukum yang dikecualikan dengan illa. Apa hukumnya? Ada berapa hukumnya kemarin? 3. Pertama, idza kana al-kalamu tamman mujaban. Kalau bentuk kalimatnya taman, apa itu taman? Ada mutakabirunya. Mujaban. Tidak diawali oleh kenafian. Wajiban nasbu alal mustatna. Maka wajib dinasab sebagai mustatna. Jelas itu? Tam mujab wajib nasab. Contoh, misal qamal qaumu illa zaidan. Tam mujab. Qamal qaumu illa zaidan. Tam mujab. Mana mutakabirunya? Al-qaum mutataminuhu. Mana al-mutataminuhnya? Al-qaum. Mana mutatna? Zaid. Apakah mujab? Dari mana ditahu? Tidak ada penafiannya. Jelas. Kharajan nasu illa amran. Tak mujab. Kharajan nasu illa amran. Tak mujab. Tak mujab. Maka wajib antum baca amran. Tak boleh apa? Tidak boleh pilih. Jelas. 2. In kana kalamu taman manfiyan. Kalau kalimatnya tam tapi manfi, ada penafiannya, maksudnya tidak mujab. Apa itu manfi? Manfi artinya ada penafiannya, artinya tidak mujab. Paham tak? Maka jaza fil ittiba' lima qabla illa wa nasbu alal musanna. Maka boleh padanya ikut terhadap apa yang sebelum ilah dan boleh dinasab di atas mustatna. 2 bacaan kan? Ya kan? Lihat, misal ma qamal qaumu illa baca Zaidun atau Zaidan. Jelas? Jelas ini? Boleh 2. Jelas ya? Ya, kan ada mutakabirunya terus ada penafi. 3. Wa in kana kalamun naqisan, kalau kalamnya naqis, apa arti naqis? Tidak disebutkan mustaqamin terus diawali oleh penafian. Jelas tak? Maka kana ala hasabil awamil, maka bacaannya tergantung penyakit. Maka bacaannya tergantung apa? Penyakitnya. Contoh ya, maqama butuh apa? Fa'il, maka dibaca illa zaidun. Ma darabtu butuh apa? Maf'ul, maka dibaca illa zaidan. Ma marartu illa bi zaidin. Paham ini? Cara kalau mau tahu bacaan yang ini, hapus ilahnya. Setelah ditahu bacaannya, masukkan kembali. Paham? Begini. Maqama, hapus ilahnya. Maqama zaidun. Paham cara ditahunya? Tahu nggak? Kan dia itu sama dengan tidak ada ilah. Jadi kalau mau tahu bacaannya, hapus ilahnya. Maqama zaidun. Ma darabtu zaidan. Ma marartu bi zaidin. Setelah itu masukkan ilah. Jadi dia. Jelas enggak? Sama dengan tidak ada ilah. Selesai. Kalau antum paham itu, masya Allah. Setelah itu mudah.
Paham enggak? Paham enggak? Nah, jelas. Alhamdulillah. Hukumul mutatna bi siwa wa suwa wa sawa wa goyim. Hukum dikecualikan dengan siwa, suwa, sawa dan goyim. Ya, al-mutatna bi siwa wa suwa wa sawa wa goyim. Kata yang jatuh setelah siwa, suwa, sawa dan goyim majrurun daima, dijar selama-lamanya. Tahu dijar? Tahu dijar? Di kasro atau apa gantiannya? Ya, ala annahu mudhafun ilaih, yaitu nanti insyaallah sebagai mudhafun ilaih. Namanya mudhafun ilaih insyaallah kita akan ketahui nanti pasti majrur. Paham? Intinya sekarang jangan tanya dulu apa itu mudhafun ilaih, akan datang. Yang jelas kata setelah siwa, suwa, sawa dan goyim hukumnya apa? Majrur. Paham? Hukumnya apa? Majrur. Yang masalah apanya? Goyim dan siwa itu sendiri. Ya, wa amma siwa wa suwa wa sawa wa goyim fa innaha ta'khudhu hukmal ismi al-waqi ba'da illa. Adapun siwa, suwa, sawa dan goyim maka sungguhnya dia mengambil hukum isim yang jatuh setelah illa, sama hukumnya. Ya enggak? Bisa wajib nasab, bisa boleh nasab, boleh ikut, bisa sesuai dengan penyakit. Langsung ana contohkan tanpa dibilang itu. Misal, qoma qaumu berapa? Goyro Zaidin. Wajib nasab ini karena tamu mujab. Ma kharajan nasu goyro atau goyru amrin. Jalan enggak? Karena goyru mujadak tangguh manfi. Ma qoma goyru Zaidin, ma daratu goyro Zaidin, ma daratu bi goyri Zaidin. Itu yang sesuai dengan penyakit. Jelas? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Hukum mutatna bi qala ada wa hasya. Hukum yang dikecualikan dengan qala ada dan hasya. Hukum al-mutatna bi qala ada wa hasya. Yang dikecualikan dengan qala ada dan hasya. Yajuzu nasbu wa jarruhu. Boleh dinasab dan boleh dijar. Iya enggak? Paham tak ini? Boleh untuk nasab dan boleh untuk apa? Jar. Selesai. Boleh untuk nasab, boleh untuk jar. Selesai. Tapi ada syaratnya. Malam yattasil bima al-masdariyah. Selama dia tidak bersambung dengan ma masdariyah. Paham? Maksudnya selama sebelumnya tidak ada ma. Paham? Karena kalau ada ma masdariyah, itu ma masdariyah tidak pernah masuk pada isim atau huruf. Kalau dia ada pasti masuk pada apa? Fi'il. Makanya pasti dinasab. Anda sudah bilang kemarin itu kan? Paham gak ini? Lihat contoh. Qamal qawmu khala Zaidan atau Zaidin. Qamal qawmu ada Amran atau Amrin. Qamal qawmu hasya Bakran atau Bakrin. Jelas? Wa idza tasala bima al-masdariyah, kalau bersambung dengan ma masdariyah wajaban nasbu, maka wajib dibaca nasab. Contoh, qamal qawmu ma qala Zaidan, qamal qawmu ma ada Amron. Jelas? Jelas? Kenapa ada contoh, tak contohkan mahasa? Mahasa ma tidak masuk pada hasya. Berdasarkan penelitian, si Babai menyatakan seperti itu. Sudah. Nah, ya, kalau penyair berkata, idza qala hadami fasaddikuha. Kalau si hadami itu sudah berkata, maka benarkan saja. Enggak usah untuk protes lagi. Paham? Maksudnya kalau si Babai telah menyatakan demikian, ya terima saja. Karena dia hidupnya gunakan untuk meneliti bahasa Arab. Kalau kita ini hidup untuk main-main. Paham tak ini? Itu kata penyair Arab. Nah, kalau si Babai sudah bilang, terima saja. Ya si Babai bilang, hasya tidak ada ma di awalnya. Arti selalu bacaannya bisa berapa? 2. Jelas ini? Paham insyaAllah ya? Selesai. Al-munada. Munada. Apa artinya munada? Yang dipanggil. Yang dipanggil itu jangan sembarang memanggil. Ada hukumnya. Nah, iya. Kadang orang panggil Abdullah. Salah atau benar itu? Nah, setelah belajar munada itu salah. Nah, Abu Ibrahim kalau panggil, dia bilang Abu Ibrahim, panggil, benar atau salah? Hah?
Kalau penyebutan benar, kalau disebut saja. Kalau dia memanggil, salah nanti. Karena ada hukumnya itu memanggil. Al-munada. Apa al-munada? Huwal matlubu kibaluhu. Dialah yang diminta kedatangannya. Ya kan namanya antum panggil. Berarti antum minta dia kan? Ya enggak? Dan mungkin antum panggil untuk ketawa-ketawa saja. Paham? Atau cipika-cipika saja. Oh, saudara? Hah? Ya. Dia dengan menggunakan ya atau ida akhwatiha atau salah satu saudarinya. Nah, pakai ya bosnya itu, bosnya ya bosnya. Al-ahruful lati yunadu biha, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dengannya ya, a, ai, ayah, haya. Ini Arab. Nah, dan banyak lagi yang disebutkan tergantung daerahnya. Saya sudah bilang kemarin. Yang jelas apapun bentuk alatnya, yang tentu hukumnya ada setelahnya. Yang qasimul munada ila khamsati aqsam. Yang dipanggil itu terbagi menjadi 5. Sudah kemarin ini kan? Ya, yang dipanggil ada 5. Pertama, al-mufradul alam, nama yang satu kata, satu saja. Misal Zaid. Contohnya ya Zaid. Sukun saja dulu, nanti insyaallah kita akan tahu di bawah. Ya Zaidu. An-nakiratul maksudah, nakirah tapi yang dimaksudkan. Contoh ya waladu. An-nakirah ghairu maksudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Contohnya ya jahilan. Wahai orang yang tidak tahu, ta'allam, belajarlah. Ini kan dia panggil saja, siapa yang tidak tahu ya tersinggung saja. Paham gak ini insyaallah? Tidak ditunjuk. Karena kadang orang kalau ditunjuk malu. Nah, ya enggak? Itu namanya adab dalam bahasa Arab. Nah, iya. Masuk dalam adab. Yang keempat al-mudhaf, ada nama mudhaf seperti Abdullah. Kalau panggil ya Abdullah, ada sebentar dikasih tahu hukumnya. Yang kelima syabihul mudhaf, menyerupai mudhaf, bukan mudhaf ilaih tapi menyerupai, mirip susunannya. Selalu ada 2 kata atau lebih. Yaitu apa itu syabihul mudhaf? Wa mattasala bi syai'in min tamami ma'nah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu namanya syabihul mudhaf, yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Contoh, ya talian jabalan. Contoh, wahai pendaki. Kalau tidak ada gunung, tidak sempurna maknanya. Nanti orang kira pendaki apa? Pendaki tiang. Ya enggak? Nah, atau pendaki nasi. Anda paham enggak? Kan macam-macam pendaki itu pendaki apa? Iya kan? Iya. Ya hasanan wajhuhu. Wahyu yang bagus. Apanya? Kan tak bisa ditahu. Oh, wajhuhu, wajahnya. Ya rahiman, wahyu yang merahmati. Kan tak ditahu yang merahmati apa? Bil ibad, hamba-hambanya. Jelas dia bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur setelahnya. Apa hukmuhu, ini yang paling terakhir. Adapun hukumnya maksudnya bacaannya. Al-ismani awalan yubnayan alama yurfa'ani bih qabla al-munada. Adapun 2 yang pertama, mufradul alam dan nakirah maksudah, dimabnikan di atas apa? Dia dirofa sebelum dipanggil. Artinya kalau sebelumnya dirofa dengan dhamma, mabni di atas dhamma. Tahu untuk bilang mabni? Kalau dibilang ini kata mabni, artinya tidak tanwin. Artinya antum rofa tapi tidak tanwin. Maka tadi kan kalau dirofa kan zaidun. Tapi kalau dipanggil ya zaidu. Nah, ya kalau orang butuh la zaidu. Nah, kan dia pakai la kan? Iya. Iya enggak? Kalau hindun, kalau orang butuh wah hindu. Tidak tanwin. Jelas ini? Alhamdulillah. Jelas kan? 2 pertama mabni di atas apa dia dirofa? Ya, mabni di atas apa dia dirofa? Tergantung alamat rofanya isim-isim yang telah lewat. Isim mufrad dhamma. Kan tergantung alamat ditabel lagi, kembali lagi ditabel. Iya. Terus wassalasatul baqiyah, 3 sisanya. Mana itu 3 sisanya? Nakirah ghairu maksudah, al-mudhaf, syabih,
bil mudhaf. Apa dia? Mansubatun la ghair. Hukumnya mansub, tidak mabni. Hukumnya apa? Mansub, tidak lain. Berarti Abdullah panggil Abdallah. Paham? Demikian pula sabibil mudhaf. Misalnya toliun jabalan panggil toliun, panggil ya tolian. Mansub tanwin kalau bisa ditanwin. Paham enggak? Iya. Kalau misalnya nakirah tapi tidak dimaksudkan, misalnya rajulun panggil tidak maksudkan, ya rajulan. Kalau dimaksudkan, ya rajulu. Jadi itu bedanya. Kalau dibilang ya rajulu, oh siapa saja ayo kita pergi. Tapi kalau dia bilang ya rajulu, maksudkan, oh berarti jangan sembarang, yang dia tuju saja. Kalau ya rajulu, tapi kalau dia bilang ya rajulan, apa maksudnya? Oh sembarang, siapa saja, dia tidak maksudkan itu. Jelas? Alhamdulillah. Selesai. Mansubah, tinggal majrurah. Lanjut. 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 Sedikit. Dipakan tak? Besok baca. Biar besok juga dipakan, baru besok langsung baca sedikit ini. Dan dia paling mudah sedunia ini. Tidak ada lagi yang sulit, tidak ada lagi. Sudah hilang yang sulit tadi. Iya. Lanjut kan? Semangat itu. Lanjut sedikit baru kita sudah. Biar besok tidak banyak dibaca. Bab majrurat al-asma. Nah, bab isim-isim yang di jar. Dan isim yang di jar di dunia ini cuma ada dua. Cuma ada berapa? Dua. Isim yang di jar cuma ada dua, tidak ada yang ketiga. Paham itu? Cuma ada dua. Iya. Pertama ada namanya majrurun bi harfi al-jar. Dijar dengan huruf jar. Tahu huruf jar? Dijar dengan apa? Huruf jar. Tahu huruf jar? Min, ila, an, ala. Sudah. Artinya kapan itu huruf jar ada? Isimnya dijar. Misalnya Zaid, masukkan min. Min Zaid, min Zaid, din. Rajulani, masukkan min. Muslimuna, masukkan min. Muslimuna, masukkan min. Min, ada minnya, bilang min. Min muslimina. Paham tak? Abuka, masukkan min. Selesai. Sudah gugur nomor satu. Masya Allah. Ini kapan ada huruf jar? Dijar. Sudah paham? Paham tak? Yang kedua ada namanya majrurun bil mudhaf. Atau kadang mereka menyatakan bil idhofah. Tergantung perselisihan mereka. Kita tidak urus ada perselisihan. Majrur dengan mudhaf atau majrur dengan idhofah. Mudhaf atau idhofah itu menyandarkan kata yang pertama kepada kata yang kedua, yang mengharuskan kata yang kedua dari dua itu dijar. Apa makna idhofah atau mudhaf? Idhofah artinya penyandaran antara kata yang pertama dan kata yang kedua. Tapi kata yang kedua ketika ada penyandaran seperti itu wajib dijar. Kata yang kedua wajib dijar. Kalau pertama enggak. Dia tergantung penyakitnya. Paham? Misalnya begini. Abd. Ini namanya mudhaf yang disandarkan. Paham? Ini namanya mudhafun
ilaih. Nah, yang disandarkan kepadanya. Mudhafun ilaih wajib dijar, tidak boleh tidak. Paham? Ini yang ini. Ini namanya yang pertama namanya mudhaf. Yang kedua namanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib dijar. Tahu dijar? Bagaikan kata kemasukan huruf jar. Paham? Ada begini. Ada. Dibaca apa ini pasti ini? Kan Allahi. Kalau ini tergantung penyakitnya nanti. Ja'ah abdu. Dah. Ra'aitu ada. Min abdi. Kan begitu. Cuman ini wajib dijar kata yang keduanya. Paham? Terus ada hukum yang terkait dengannya. Kalau kata menjadi mudhaf, kalau menjadi mudhaf tidak boleh beral, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Paham? Itu kalau mudhaf. Kalau mudhaf pun terserah, boleh tanwin, boleh ada al, terserah. Sudah. Terus kalau mudhaf berupa isim musanna, al-musanna atau jamak mudzakkar. Nah, kan isim musanna dan jamak mudzakkar pasti ada apanya? Ada nunnya kan? Kalau isim musanna nunnya kasrah, kalau jamak mudzakkar salim nunnya fathah. Kan begitu? Ini kan nun pengganti tanwin. Ketika ada pada isim musanna atau jamak mudzakkar salim, nunnya itu hilang kalau dia diidhofakan. Sudah paham? Misalnya kayak gini, lihat. Kitabun ditambah Zaid. Apa jadinya? Kitabun Zaidun. Kalau dibilang kitabu, baca kitab bodol ya, kitab Zaid. Apa jadinya? Kitabun Zaidun. Kalau begini susunannya, kitabu Zaidin. Paham? Mudhaf tidak boleh tanwin, mudhaf nilai boleh di tanwin. Paham? Tapi kalau begini, kitabani isim musanna tambah Zaid, Zaidun. Apa bacanya? Kitaba Zaidin. Sudah paham enggak itu? Paham enggak? Paham atau belum? Paham enggak? Contoh, muslimuna tambah al-Madinah. Muslimu al-Madinati, hilang nunnya. Sudah paham? Kalau ada tanwinnya hilang tanwin, kalau ada nun hilang nun. Selesai? Sudah? Paling terakhir, ya, ma'ani al-idhafah. Arti idhafah supaya nyambung dengan artinya kalau antum terjemahkan. Itu kalau antum sandarkan kata yang pertama ke yang kedua, ada kata sambung di tengahnya, itu maknanya. Dia bisa bermakna pertama min. Bisa antum terjemahkan min dari, walaupun tidak ada darinya. Paham? Ciri-cirinya, kalau mudhaf adalah sebahagian dari mudhafun ilaih, itu diterjemahkan dari. Paham gak ini? Paham gak? Sebentar dipahami, insyaallah. Contoh dulu. Nah, di sini ma'ani al-idhafah. Terjemahan ketika kata disandarkan. Pertama, dia bisa bermakna min. Setiap antum dapat kata yang seperti itu, nanti antum katakan kata awal tengahnya itu dari. Dia dengan dari, kan ada mudhaf dan ada apa? Mudhafun apa? Ilaih. Kan begitu? Kalau mudhafun ilaih, kalau mudhafnya adalah sebahagian dari mudhafun ilaih,
maka terjemahannya itu pakai kata dari. Contoh, khatamu hadidin, cincin besi. Ini cincin sebagian dari besi atau seluruh? Kan begitu. Nah, antum ambil sebagian besi buat menjadi cincin. Berarti cincin mudhaf sebagian dari besi. Paham? Berarti nanti antum terjemahkan apa? Cincin dari besi. Paham terjemahannya? Jadi kalau mudhaf sebahagian dari mudhaf ilaih, maka terjemahannya pakaikan dari supaya nyambung terjemahannya. Ini sebenarnya tidak ada, sebenarnya bukan tugasnya pasti ini. Paham ini? Kita sudah selesai tadi tugasnya nahwu bacanya. Cuman ini langsung sekaligus terjemahannya. Paham? Dia yang kedua bisa bermakna fi, pada, di dalam. Sudah paham? Ini ciri-cirinya. Kalau mudhaf terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Paham? Kalau mudhaf terjadinya di mana? Di dalam mudhafun ilaih. Contoh, adabu al-qabr atau adabu jahannam. Ya, adabu al-qabri, adabu jahannama. Kan dia tak ditanjim dah, harusnya di kasroh kan? Kamu kan dia isim lagi, lain sorry dia majrur dengan tak. Sudah. Sekarang, di mana terjadinya adab? Di dalam kubur. Kan bukan bagiannya. Adab bukan bagian dari kubur. Tapi terjadinya di mana? Di dalam kubur. Maka ini untuk terjemahkan apa? Di dalam, fi. Iya, fi-nya tidak boleh lama. Kalau ada fi-nya, majrur dengan huruf jar. Kalau ada mim-nya, majrur dengan huruf jar. Kita sekarang kita idhofah. Cuman maknanya bisa mim, bisa fi. Kalau bukan mim, bukan fi, maka yang ketiga bisa bermakna li. Nya diterjemahkan biasanya miliknya. Sudah paham ini? Kapan itu? Kalau bukan sebahagian, kalau bukan di dalam. Contoh, kitabu Zaid. Apakah kitab bagian dari Zaid? Kan bukan. Apakah kitab di dalam Zaid? Bukan. Berarti maknanya apa? Li. Makanya kitabnya Zaid. Paham itu tiga? Paham itu? Paham? Baca. Besok Masya Allah hanya setengah jam besok langsung dapat amplop. Kita baca ya? Selesai majrur saudara, selesai. Bab majrur selesai. Tidak pakai lama. Hanya berapa menit? Ya kan? Baca enggak? Baca ya? Tidak apa-apa korupsi sedikit? Tidak apa-apa. Sekarang bab majrurat bil asma, bab isim-isim yang dijar. Majrurun bi harfil jar, satu dijar dengan huruf jar. Artinya kapan ada huruf jar maka pasti dia dijar. Wa huwa ma yujar bi harfin min hurufil jar. Dia adalah apa yang dijar dengan huruf jar. Wa huruful jar dia. Dan huruf jar adalah, ini saya sudah kasih semua. Ini huruf jarnya. Artinya kapan ada huruf-huruf ini maka nanti dijar katanya. Apa itu? Min, ila, an, ala, fi, rubbah, al-kaf, maksudnya kaf. Kan kalau satu huruf sulit dilafadzkan, al-kaf pakai begitu kaidahnya. Al-kaf maksudnya apa? Ka saja itu nanti. Ka asadin. Paham ini? Ka. Al-ba, bi maksudnya bi. Al-ba maksudnya apa? Bi. Bismillah. Allah maksudnya apa? Li. Allah maksudnya apa? Li. Ya, wawul qasam.
Waw yang bermakna apa? Sumpah. Waw yang diterjemahkan demi. Tak? Iya. Makanya itu lihat wallahi wattini wazaituni watturi. Itu namanya waw apa itu? Kalau ada menjadi maka waw sumpah, terjemahkan demi bukit, gunung. Tahu enggak? Ba'ul qasam, ba yang bermakna sumpah. Jadi ada juga bi tapi maknanya apa? Sumpah, demi. Paham ini? Bisa. Juga bisa apa? Ta'ul qasam, ta yang bermakna sumpah. Seperti tallahi, demi Allah. Sudah tahu kan? Pokoknya huruf-huruf sumpah itu tugasnya menjadi. Huruf-huruf sumpah tugasnya apa? Menjadi. Selesai. Misal contoh minal baiti ilal masjidi an aliyin alal mattabi fil baiti rubba rajulin kal asadi maratu bi Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin wallahi billahi tallahi. Selesai semua. Enggak? Itu masing-masing satu contoh. Iya. Iya kan? Iya, bisa diikut matanya. Mudah ini tinggal contoh. Kalau ada dia pasti di cer. Paham nggak? Dua. Majrurun bil idhofah. Dijar dengan idhofah. Apa itu idhofah? Wa nisbatun baina ismaini tujibun jirur sani minhuma abada. Idhofah adalah penyandaran antara dua isim yang mengharuskan terjernya yang kedua dari keduanya selama-lamanya. Jadi yang dijar itu yang kedua. Pak Ridho, yang dijar yang kedua Pak Ridho, bukan yang pertama. Iya. Misal contoh Kitabu Zaidin, nah Abdullahi. Ya, wa yusammal awwalu minhuma mudhafan. Antum dimanjakan sekali, semuanya dikasih tahu antum. Iya kan? Wa yusammal awwal minhuma, yang pertama dari keduanya namanya mudhaf. Ingat, kata pertama namanya apa? Mudhaf. Wasani, sementara yang kedua mudhafan ilaih. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Jadi kalau ada orang bilang sama antum, mudhaf, kata keberapa? Kalau dia bilang ini mudhaf ilaih, berarti yang keberapa? Itu maksudnya. Paham ini? Itu sudah jadi nama. Perhatian baik-baik. Iya. Wajib tadridul mudhaf min at-tanwin. Wajib dikosongkan mudhaf dari tanwin. Wa nunai tasniyati wal jama' mudzakkar salim. Dan wajib dikosongkan dari dua nun mutsanna dan nun jama' mudzakkar salim. Wajib pula dikosongkan dari al. Tiga kan yang anda bilang tadi di papan. Nah, kosongkan nun, kosong al, kosong dari nun. Nun kalau ada nunnya. Jelas kan yang ada nun cuma dua, tidak ada yang ketiga. Yang punya nun itu cuma isim mutsanna dan jama' mudzakkar salim. Iya. Misal Kitabu Zaidin Gulama Zaidin Kasibul Qadi. Nah, Kitabu Zaidin hilang tanwinnya, Gulama Zaidin hilang alifnya, nunnya, Kasibu Al-Qadi hilang nunnya. Jelas. Ma'ani al-idafi, makna-makna idhofah, penyandaran. Satu antakuna bermakna min. Pertama dia bisa bermakna min. Di bawah ada contoh catatannya. Ada catatan di bawah ya, di terjemahannya. Catatan idhofah akan bermakna min dari jika mudhaf adalah sebagian dari mudhaf nilai, dan bermakna fi di dalam jika mudhaf terjadinya di dalam mudhaf nilai, dan akan bermakna li milik jika tidak bermakna min dan fi. Bermakna min misal khatamu hadidin, cincin dari besi. Antakuna bermakna fi, dia bisa bermakna fi misal azabul qabri, adab di dalam kubur. Antakuna bermakna li, dia bermakna li contoh Kitabu Zaidin, bukunya Zaid. Ini kebanyakannya. Kebanyakan bermakna li. Alhamdulillah, selesai bab majrurah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.